Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Dan jangan lupa untuk selalu menerapkan 4M. Yang pertama memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Belajar bareng lagi dengan Bu Emil. Untuk bab pertama di semester genap ini kita akan belajar tentang teorema Pitagoras. Setelah menonton video ini, diharapkan kalian dapat memahami konsep teorema Pitagoras, menentukan hipotenusa pada suatu segitiga siku-siku, menentukan panjang salah satu segitiga siku-siku. Apa itu teorema Pitagoras? Teorema Pitagoras adalah suatu aturan matematika yang dapat digunakan untuk menentukan panjang salah satu sisi dari sebuah segitiga siku-siku. Yang perlu diingat dari teorema ini adalah hanya berlaku untuk segitiga siku-siku. Jadi tidak bisa digunakan untuk menentukan sisi dari sebuah segitiga lain yang tidak berbentuk siku-siku. Perhatikan segitiga siku-siku yang memiliki panjang sisi A, sisi B, dan sisi C. Tandanya adalah ada tanda siku nih, ya. Berarti ini disebut segitiga siku-siku. Sisi C ini adalah sisi miring atau sisi terpanjang, atau bisa kita sebut juga hipotenusa. Sedangkan untuk sisi A dan sisi B ini disebut sisi yang menempel pada sudut siku-siku. Berdasarkan teorema Pitagoras, pada suatu segitiga siku-siku dapat dituliskan sebagai berikut. Untuk mencari nilai C, itu adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Untuk mencari panjang sisi A, yaitu dengan A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang B kuadrat. Ya, kenapa dikurang? Karena si C ini adalah sisi yang terpanjang, maka sisi yang terpanjang itu dikurangi dengan salah satu sisi yang sudah diketahui. Kemudian untuk mencari sisi B, berarti C kuadrat dikurang dengan A kuadrat. Bisa dipahami ya. Mana sisi miring atau hipotenusanya? Oke, yang pertama, ini ada segitiga siku-siku dengan panjang sisi X, Y, dan Z. Ini sudut siku-sikunya. Tadi sisi miring atau hipotenusa adalah sisi yang ada di depan sudut siku-siku. Karena ini sudut siku-sikunya ya, berarti yang ada di depannya itu adalah sisi Z. Ini adalah sisi miring. Kemudian kita lihat segitiga siku-siku yang kedua. Di sini ada panjang K, panjang sisi L, dan panjang sisi M. Ini sudah ada sudut siku-siku, berarti yang menjadi sisi miring atau hipotenusanya adalah panjang sisi L. Betul. Ini ya, ini adalah sisi miringnya. Untuk yang nomor 3, segitiga siku-siku, kita lihat di sini dengan panjang sisi P, Q, R. Di sini ada siku-sikunya, maka yang ada di depannya adalah sisi P. Nah, maka sisi P ini kita bisa sebut dengan sisi miring. Bisa dipahami? Kita ke latihan soal. Dengan menggunakan teorema Pitagoras, tentukan panjang sisi-sisi yang belum diketahui. Untuk yang nomor A, yang belum diketahui ini adalah panjang sisi X, di mana panjang sisi X ini ada di depan sudut siku-siku ya. Berarti yang ditanya adalah sisi miring. Kalau yang ditanya sisi miring, berarti keduanya kita kuadratkan, kemudian kita jumlah. Berarti kita tulis di sini X kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. X kuadrat sama dengan 12 kuadrat itu 144 ditambah 25. X kuadrat sama dengan 169. Berarti X-nya kita rubah jadi akar 169. X-nya sama dengan akar dari 169, 13. Kalau untuk yang B, di sini adalah sisi P yang belum diketahui ya. Ini adalah sisi P. Sedangkan kita bisa ketahui bahwa sisi miringnya siapa nih? Yang 15 apa 17? Ya, sisi miringnya itu sisi yang ada di depan sudut siku-siku. Berarti yang menjadi sisi miring ini adalah 17. Sisi miringnya sudah diketahui. Kalau sisi miring sudah diketahui, untuk mencari nilai P itu berarti kita kuadratkan, kemudian kita kurangi. 17 kuadrat dikurang 15 kuadrat. P kuadrat sama dengan 289 dikurang 225. Maka
maka P kuadrat sama dengan 64. P sama dengan akar dari 64. P sama dengan 8. Untuk yang C, yang ditanya adalah sisi M. Sedangkan yang sudah diketahui di sini sudah ada sisi miring, berarti dikurang atau ditambah? Dikurang. Oke, kita M kuadrat sama dengan 21 kuadrat dikurang 15 kuadrat. Maka M kuadrat sama dengan 21 kuadrat itu 441 dikurang 225. M kuadrat sama dengan 216. Maka M sama dengan akar dari 216. Kita tidak bisa dapat hasil bulatnya, jadi kita hanya bisa menyederhanakan si akarnya gitu. Nah, sampai sini sudah benar, sudah boleh, tapi bisa kita sederhanakan akarnya. Nah, seperti ini cara menyederhanakannya. Jadi si akar 216 ini adalah dari perkalian 36 dikali 6, seperti itu. Nah, akar 36 ini adalah dari 6 kan, punya si 6 akar 6 jadinya. Akar 6 dari mana? Dari sini. Maka akar 216 ini jika kita sederhanakan menjadi 6 akar 6. Untuk yang nomor 2, pada suatu segitiga ABC, siku-siku di titik A dengan panjang AB sama dengan 4 cm dan AC sama dengan 3 cm. Hitunglah panjang BC. Kita bisa menggambar dulu segitiga ABC-nya, di mana siku-sikunya itu adalah di titik A. Nah, di sini ada siku-sikunya, kemudian di titik A, siku-sikunya di titik A, kita gambar di sini adalah A. Kemudian kita pilih di sini B dan C misalnya, atau B-nya di atas, C-nya di atas, nggak apa-apa. Yang penting kita sudah menentukan siku-sikunya di titik A. Nah, di sini kita masukkan ukurannya, di mana AB ini adalah 4 cm, AC ini adalah 3 cm. Kemudian yang ditanya adalah panjang BC. Perlu panjang BC ini kita ketahui bahwa dia adalah sisi yang ada di depan sudut siku-siku, ya kan? Berarti si panjang BC ini adalah sisi terpanjang atau sisi miring, atau kita bisa sebut dengan sisi hipotenusa. Berarti untuk mencari BC adalah BC kuadrat sama dengan 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. BC kuadrat sama dengan 16 ditambah 9. BC kuadrat sama dengan 25. Berarti BC sama dengan akar 25. Maka panjang BC ini bisa kita cari, akar dari 25 ini adalah 5. Maka panjang BC adalah 5 cm. Untuk yang nomor 3, perhatikan gambar berikut. Panjang BD adalah, di sini sudah ada dua segitiga siku-siku ya. Ada segitiga siku-siku ABC dan segitiga siku-siku BCD. Mencari panjang BD berarti kita harus cari dulu nih panjang BC ya, karena ini akan saling berhubungan. Untuk mencari panjang BC, perhatikan segitiga siku-siku ABC. Di sini kita sudah ketahui bahwa sisi miring dari segitiga ABC ini adalah panjang AB ya, karena panjang AB ini ada di depan sudut segitiga siku-siku. Maka untuk mencari panjang BC itu adalah kita kuadratkan 13 dengan 12, kemudian kita kurangi. Jadi 13 kuadrat dikurang 12 kuadrat sama dengan 169 dikurang 144. BC kuadrat sama dengan 25. Maka BC
sama dengan akar dari 25. BC sama dengan 5 cm. Nah, ini WC adalah 5 cm nih. Ya. Berarti sekarang kita perhatikan segitiga siku-siku BCD. Segitiga siku-siku BCD ini yang dicari adalah panjang BD, ya. Yang sudah kita ketahui bahwa 5 cm ini adalah sisi miring karena dia ada di depan sudut siku-siku. Maka untuk mencari panjang BD berarti 5 kuadrat dikurang dengan 3 kuadrat. Berarti 25 dikurang dengan 9. BD kuadrat sama dengan 16. Berarti BD sama dengan akar dari 16. BD itu adalah 4 cm. Maka panjang BD ini sudah kita dapat, yaitu berapa? 4 cm. Untuk yang nomor 4, ini adalah sebuah soal cerita dengan konsep teorema Pythagoras. Sebuah kapal berlayar sejauh 45 km ke arah timur, kemudian berbelok ke arah utara sejauh 60 km. Jarak terpendek yang dilalui kapal dari titik awal adalah, kita gambar terlebih dahulu arah mata anginnya. Ini ada barat, ada utara, ada timur, ada selatan. Nah, kita baca ya pelan-pelan per kalimat. Sebuah kapal berlayar sejauh 45 km ke arah timur. Jadi di sini adalah kapal mulai berlayar, kemudian dia berlayar sejauh 45 km ke arah timur. Di sini 45 ke arah timur, kemudian berbelok ke arah utara. Ke arah utara itu berarti ke atas sejauh 60 km. Ya. Nah, yang ditanya adalah jarak terpendek yang dilalui kapal dari titik awal. Yang ditanya jarak terpendek itu berarti yang ini. Ini adalah jarak terpendeknya. Misalkan di sini adalah panjang sisi X yang kita cari. Di sini siku-siku. Maka sudah diketahui bahwa sisi yang ada di depan sudut siku-siku ini adalah sisi miring. Maka sisi X ini adalah sisi miring. Untuk mencari sisi miring atau panjang X berarti X kuadrat sama dengan 60 kuadrat ditambah 45 kuadrat. X kuadrat sama dengan 3600 ditambah 45 kuadrat itu adalah 2025. Maka X kuadrat sama dengan 5625. X kuadrat sama dengan akar dari 5625. Ini adalah 75 ya. Jarak terpendeknya adalah 75 km. Untuk yang nomor 5, sebuah persegi panjang berukuran panjang 24 cm dan diagonalnya 30 cm. Maka lebar persegi panjang tersebut adalah, baik kita gambar dulu persegi panjangnya. Ini ada persegi panjang, panjangnya 24, kemudian diagonalnya ini adalah 30 cm. Yang ditanya adalah si lebar nih, L ya. Kita di sini ada siku-siku karena salah satu sifat dari persegi panjang dia memiliki tiap sudutnya itu berbentuk sudut siku-siku. Nah, di depan sudut siku-siku ini adalah sisi miring, yaitu dengan panjang 30 cm. Maka untuk mencari nilai L, yaitu keduanya kita kuadratkan, kemudian kita kurangi. 30 kuadrat dikurang 24 kuadrat. L kuadrat sama dengan 900 kurang 576.
maka L kuadrat sama dengan 900 dikurang 576, 324. Hasilnya adalah 324. Akar dari 324 ini adalah 18. Jadi lebar persegi panjang tersebut adalah 18 cm. Bisa dipahami ya, Nak? Untuk materi selanjutnya, kita akan belajar tentang kebalikan teorema Pythagoras dan triple Pythagoras. Terima kasih, selamat belajar dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.